Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan mata kuliah kita Fisika Zat Padat berkaitan dengan struktur kristal. Ya, struktur kristal itu dibagi menjadi dua. Jadi kristal itu terdiri dari kisi, lattice, ya, dan basis. Nah, ketika sebuah kisi kristal terdiri hanya satu jenis saja, jadi misalnya adalah kotak gitu ya, kemudian terdiri dari satu basis, bukan molekul, maka kita sebut dia sebagai Bravais, kisi Bravais. Nah, ketika jenis kisinya itu ada dua, atau misalnya jenisnya hanya ada satu, tetapi dia ada dua kisi, ya, misalnya kisi kotak ini, ya, dan kisi di selaknya yang membentuk kisi yang mirip dengan kisi pertama dan kisi kedua. Itu bisa kita sebut sebagai kisi non-Bravais, ya. Nah, secara umum atau secara sederhana, cara untuk menggambarkan sebuah kisi itu kita sebut atau kita gunakan vektor sederhana, misalnya untuk menggambarkan arah sumbu A1, A2, A3, ya, di mana A1, A2, dan A3 tidak saling ortogonal sebenarnya nanti. Tidak seperti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya. Kenapa? Karena A1, A2, dan A3 itu dia cara pemilihan tidak unik, ya. Dia bisa selama dia mengikuti arah dari vektor kisinya atau arah dari kisinya. Nah, cara membuat atau melihat bahwa penempatan basis pada kisi itu melihat pada vektor kisi secara langsung, ya, dimana vektor kisi atau perpindahan atau intinya adalah titik-titik basis atau titik-titik yang ditempati oleh atom itu digambarkan dengan N1 dikali A1. Berarti ini adalah pengulangan dari vektor A1, ya, A1, ini titik basisnya, kemudian A1 lagi, dan seterusnya. Kemudian A2, 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 berarti ini adalah pengulangan sebanyak N2 buah vektor A2, dan seterusnya. Kemudian vektor A3 tambah vektor A3, dan seterusnya, sehingga dia akan menggambarkan tentang perpindahan basis pada kisi, ya, dimana N1, N2, dan N3 itu adalah diskrit. Kenapa? Karena berkaitan dengan basis, kemudian basis, berarti dia adalah diskrit. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi coba kita lihat misalnya dalam bentuk dua dimensi, ya, dimana kisinya adalah kisi dua dimensi. Kita gambarkan sebagai Rn ini adalah vektor perpindahan basisnya. Kita definisikan sebagai perkalian bilangan bulat N1 kali A. Berarti ini kita anggap bisa jadi sebagai A1, atau kita bedakan menjadi A dan B. A1, A dan A2 nya kita ubah menjadi A dan B, kemudian ditambah oleh perkalian dari N2 kali B. Jadi misalnya ini adalah vektor A, maka 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Berarti ini adalah N1 kali A, perpindahan basisnya. Kemudian ini vektor B, vektor B, dan vektor B. Berarti ini adalah N2 kali B. Maka kita bisa buat sederhana menjadi Rn itu, ya, kita definisikan sebagai N1 kali N2, ya. Ini adalah titik
ya, titik perpindahan. Jadi ini tuh penyederhanaan, sebenarnya dia adalah kita definisikan sebagai N1 kali A tambah N2 kali B. Cuma ini titik penyederhanaannya untuk menggambarkan perpindahan dari titik asal ke titik misalnya ke titik D. Titik D itu mana? Di sini ya. Ke titik D berarti vektor A-nya 0. Kenapa? Karena tidak berpindah ke arah sini. Vektor A-nya 0 berarti ke titik D. N1, N2-nya itu berarti N1-nya 0, N2-nya adalah 1, 2, berarti 0,2 sama seperti ini. Kemudian kalau ke titik F, di sini berarti N1-nya 0, N2-nya minus 1 ya, seperti ini. Kalau ke titik misalnya ini adalah ke titik C, kalau ke titik ini F, ke titik C itu berarti N1-nya 1, N2-nya 1. Atau kalau misalnya di titik ini berarti N1-nya 1, N2-nya adalah 3 berarti, dan seterusnya. Berarti ini adalah vektor yang menggambarkan perpindahan dari basis dari titik asal, atau vektor yang menggambarkan titik basis terhadap titik asal. Titik basis ini atau basis ini terhadap titik asal yang kita tentukan. Walaupun sebenarnya pemilihannya tidak unik ya. Oke. Nah, jadi secara umum struktur kristal itu terdiri dari kisi primitif dan basis ya, dimana perpindahan dari atau proyeksi lah, bukan perpindahan, proyeksi dari titik basis terhadap titik asal kita lihat sebagai vektor translasi T sama dengan N1 kali A1 tambah N2 kali A2 tambah N3 kali A3, dan akhirnya kita akan dapatkan struktur kristal atau kisi langsung ya. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin melihat vektor posisi dari sebuah basis terhadap titik basis yang lain, maka itu seakan-akan sama dengan R aksen sama dengan R titik basis. Ini titik basis yang kita amati, ini titik basis awal, itu sama aja dengan tambah translasi, dan ini adalah vektor translasinya. Dan kita lihat bahwa secara matematik A1, A2, dan A3 itu adalah vektor primitif sebenarnya ya, atau vektor paling sederhana. Nah, tapi ada satu yang keunikan dari pemilihan vektor itu ya. Dia tidak unik. Misalnya kita punya kisi jajar genjang seperti ini ya. Kisi jajar genjang seperti ini. Dimana misalnya untuk bentuk yang pertama A1, vektor A1 itu dari satu titik atom ke titik lain. Misalnya arah vektornya A1, ini adalah A2, maka titik translasinya adalah A1 tambah A2. Ini N1, N2 kali A2. Nah, ini sama. Ya, bedanya adalah dia pemilihannya tidak unik. Ya, bisa vektornya adalah A1 dan A2 aksen ini. Ya, atau misalnya bentuknya seperti ini. Atau seperti ini. Sehingga tapi dia bisa ditranslasikan. Kenapa maksudnya ditranslasikan? Coba bayangkan misalnya adalah bentuk yang ini. Ini kan sama aja dengan gini. Ya. Berarti kemudian juga seperti ini. Dan berarti kan ini adalah translasi pengulangan ya, dan periodik. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa ya, pemilihan bentuk
translasi itu tidak unik ya, dan tidak harus selalu ortogonal. Maksudnya adalah vektor ini itu tidak selalu ortogonal. Kenapa? Lihat coba ini. A2 aksen itu bisa kita proyeksikan terhadap A1 aksen, tetapi ya tidak perlu. Kenapa? Karena tidak unik itu gitu maksudnya. Jadi ya biarkan saja pemilihan seperti itu. Nanti bisa disederhanakan secara sederhananya jadi vektor translasi sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi nggak usah disederhanakan lagi, tapi nanti secara otomatis akan disederhanakan menggunakan vektor translasi. Contoh misalnya ini adalah bentuk yang kotak ya, seperti bata misalnya gitu ya. Nanti bentuk 3 dimensinya. Tuh. Nah, yang menarik adalah bahwa karena dia adalah vektor primitif, vektor translasi itu primitif ya. Nah, dia secara otomatis menggambarkan Kisi Bravais. Ya, kenapa? Karena coba kita lihat misalnya bentuk seperti ini. Dia sebenarnya adalah Kisi Bravais. Kenapa? Karena bentuk paling sederhananya kan gini. Ya. Hanya ada satu jenis kisi dan hanya ada satu jenis basis. Ya, gitu. Kotak. Ini pun sama. Bentuknya miring ya, tapi sebenarnya dia bisa kita proyeksikan. Gambarnya misalnya kita putar, misalnya itu akan menghasilkan gambar apa istilahnya, bentuk seperti yang sebelahnya. Jadi secara umum apa yang dimaksud dengan Kisi Bravais itu bukan hanya berkaitan dengan penyusunan dari atom, tetapi juga arah dari penyusunan atom-atom juga itu harus secara sempurna memunculkan setiap titik dari kisi. Jika tidak seperti itu, maka dia bukan kisi non Bravais. Nah, misal gitu ya. Intinya dia adalah menunjukkan kisi Bravais gitu, tepat persis sama gitu. Misalnya jika ada bentuk lain di antaranya gitu. Nah, dimana ada kisi lain yang menumpuk misalnya, atau ada atom yang ini, maka kita sebut dia bukan kisi non, atau kita sebut dia sebagai kisi non Bravais ya. Contoh, ini bentuk dari honeycomb lattice ya. Ini biasanya kita gambarkan sebagai ikatan untuk grafena atau arang atau grafena gitu ya. Dia bentuknya honeycomb ya. Coba perhatikan antara satu titik ini dengan titik ini, dia adalah pengulangan ya. Dia pengulangan bentuk ini diulang di sini, atau bentuk ini diulang di sini, di sini gitu. Tetapi yang menarik adalah titik merah itu tidak diulang dengan warna biru. Jadi kalau pencerminan dia sempurna, cermin kalau di sini. Kalau ini merah, ini biru, tapi dia bukan Kisi Bravais. Ya. Kenapa? Karena titik biru ini pengulangan dari sini, bukan pengulangan dari sini. Ya. Jadi titik biru itu pengulangan dari titik ini dan titik ini. Oh, kita ubah aja warnanya. Ya, titik biru di sini. Titik biru. Jadi walaupun dia adalah pengulangan, tapi tidak menggambarkan Kisi Bravais karena ada dua basis yang basisnya sama tapi pengulangannya tidak sama gitu. Jadi harus ada bentuk lain yang bisa menggambarkan honeycomb ini.
Misal, cara paling mudahnya adalah ada satu atom di tengah. Nah, kalau ada satu atom di tengah, maka bentuk honeycomb ini menjadi menjadi kisi Bravais. Ya, kisi primitif lah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pengulangan 1, 2, 3, 6. Dan ini adalah pengulangan yang di sini dan seterusnya. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau honeycomb murni dia non Bravais, tetapi kalau ada atom di tengah titik honeycomb, maka kita bisa langsung lihat dia adalah kisi Bravais. Nah, bentuk 2 dimensi itu hanya ada 5 jenis kisi Bravais. Utamanya yang paling pertama adalah jajar genjang. Jajar genjang dengan A dan B-nya yang berbeda. Dengan sudut ini juga berbeda. Sudut alfa dan betanya berbeda. Ya. Jika sudut alfa dan betanya 90 derajat, ya. Ini alfanya 90, betanya juga 90, tapi A tidak sama dengan B, maka dia menjadi bentuk rektangular itu apa ya? Persegi panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya alfa dan betanya sama 90, A sama dengan B, maka bentuknya adalah kotak. Bukan kotak ya, persegi berarti. Nah, jika alfanya sama dengan 60 derajat, betanya sama dengan 120, tetapi A sama dengan sama dengan B. Maaf. Enggak. Bukan. Kalau yang ini berarti A sama dengan tidak sama dengan B. Ya. Tidak sama dengan B, tapi sudutnya diatur. Ini 60. Enggak harus 60 ya. Kalau sudutnya 60 sama dengan 60 dan betanya sama dengan 120, A sama dengan B, maka kita sebut dia sebagai heksagonal. Ya, itu yang dimaksud dengan honeycomb dengan titik atom di tengah. Maka dia menjadi kisi Bravais. Nah, oke, kita sudah tahu satu bentuk dari kisi untuk 2 dimensi tadi itu ada 5. Nah, ketika misalnya satu titik satu titik kisi dengan pengulangan terus gitu ya. Jadi anggaplah misalnya ada satu kemudian pengulangan terus dan membentuk kristal 2 dimensi, maka bentuk terkecilnya, jadi komponen terkecil yang menjadi penyusun dari kristal kita sebut sebagai unit cell. Ya. Kita gambarkan sebagai unit cell, yaitu bagian terkecil yang menyusun kristal. Nanti susunannya akan berulang dan periodik. Gitu ya. Walaupun ya itu dia, bentuk unit cellnya sebenarnya tidak unik. Ya, misalnya harus kubik atau kotak atau yang lain sebenarnya. Yang penting kita tahu vektor translasinya. Ya, jadi bukan hanya penyusunannya tapi vektor translasinya yang penting ya. Nah, karena vektor translasinya itu penting, walaupun sebenarnya pemilihan bentuk itunya tidak unik. Ya itu yang membuat pusing misalnya. Nah, contoh misalnya NaCl, bagaimana cara penyusunannya? Ya. Nah, yang pertama ada kita lihat bagian terkecilnya. Bagian terkecilnya bukan jingga dengan biru, gabungan dengan jingga dengan biru. Kenapa? Karena ada ruang kosong nanti. Ya. Tapi sepertinya ini kalau kita lihat, kalau dari biru disambung ke biru, berarti ibaratnya adalah titik ini tuh pencerminan
titik ini ya, itu ya, bayang-bayang lah. Sehingga ketika kita pindahkan ke titik ini, dia seakan-akan adalah translasi ya, perpindahan. Kemudian pindahkan ke sini atau lihat bentuk ini, dia juga seakan-akan adalah translasi. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya yang dari yang kuning, misalnya yang jingga, yang ada jingga ke sini, kemudian ke jingga dan sini, berarti itu adalah pengulangan. Atau misalnya mengurung atomnya, ya. Jadi ini pengulangan, atom ini dikurung, kemudian diulang. Tapi kalau perhatikan, kalau misalnya dari sini, kalau hanya menyambungkan jingga ke biru, biru ke jingga, jingga ke biru lagi, itu ada ruang kosong. Kalaupun misalnya kita gambarkan ini, nah coba perhatikan, ini yang A itu bentuk ketika pindahkan ke sebelah kanan itu tidak sama persis, ya. Baru dia akan sama persis dengan C. Beda lagi dengan D, ya. D itu adalah pengulangan B. Jadi seakan-akan ada ruang kosong yang tidak memiliki isi atau walaupun ada basis, sehingga bentuk pengulangan ini tidak diizinkan. Kenapa? Ya, dia tidak mencakup semuanya. Jadi harusnya adalah menggambarkan secara keseluruhan. Ya, itu. Kalau ini kan tergambarkan keseluruhan, seluruh bagian terbawa. Ya, itu. Bisa juga ini nggak diizinkan, bisa juga seperti ini. Ya. Jadi ini adalah unit cell gitu ya. Ini yang untuk 2 dimensi ya, untuk 3 dimensi beda lagi cara analisis. Ya. Coba perhatikan. Perhatikan garis hijau. Ya. Atau garis merah dulu. Kalau garis merah berarti ini akan diulang di sini. Ya. Akan ulang di sini. Akan diulang di sini. Akan diulang di sini, gitu. Akan diulang di sini dan seterusnya. Berarti ini adalah kisi primitifnya. Sedangkan yang warna hijau, ya, yang warna hijau itu penyusunan non-Bravais. Kenapa? Kotak ini akan ditumpuk oleh kotak ini, ya, dan ini, ya, nanti ini, ya, berarti ini kisi non-Bravais, ya, tergantung dari bentuk penyusunan dari atomnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang bentuk biru ini segitiga ini dia bukan unit cell, ya. Kita coba lihat. Kunci utamanya adalah pengulangan. Ini bisa diulang di sini. Bisa diulang di sini. Tetapi dia harus dicerminkan dulu kalau mau seperti ini. Bagian yang saya garisin sekarang. Yang ini, bagian ini masih kosong, tidak terbawa. Bukan sebuah pengulangan, tapi pencerminan. Kalau ada pencerminan, itu berarti ada ruang kosong sebenarnya, berarti yang tidak digambarkan oleh bentuk unit cell yang berwarna biru ini. Tuh, sehingga dia bukan unit cell. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bentuk dari kristal 2 dimensi untuk melihat dia unit cell atau bukan. Contoh misalnya ya, kita memiliki bentuk gambar seperti ini. Apa yang coba perhatikan, bagian mana yang unit cell-nya? Jadi kalau seperti ini bagaimana unit cell-nya? Memperhatikan bentuknya. Sepertinya unit cell-nya itu adalah bentuk besar, di mana di dalam unit cell juga ada bagian-bagian lain yang
yang seakan-akan dia adalah unit cell, tapi karena bentuk dan warna misalnya gitu itu berbeda, sehingga perlu interpretasi lagi, bukan hanya bentuk tapi juga arah. Oke. Jadi ini bentuk besarnya unit cell ini kira-kira bentuknya ini. Ya, walaupun ini kelihatannya ini adalah unit cell, ini bukan unit cell. Ya, kenapa? Karena bentuk warnanya beda. Di kemungkinan unit cellnya yang besar ini. Ya, walaupun sebenarnya harus dilihat lagi bentuk pola besarnya seperti apa. Nah, bagaimana unit cell untuk 3 dimensi? Awal melihat unit cell dari kristal itu sebenarnya bentuknya kristalnya itu diasah, bukan diasah ya, dikikis sehingga dia seakan-akan bentuk kristal aslinya seperti apa. Itu awalnya. Seperti berlian atau misalnya ferit gitu ya, dilihat bentuk kristal besarnya seperti apa. Orientasinya dicari gitu, dikikis. Kalau dia orientasinya misalnya pas dikikis itu dia licin misalnya, atau bukan licin ya apa, tepat gitu, dia akan pecah pada arah orientasinya ya, atau bukan hilang ya, retakan itu bisa pada arah orientasinya, sehingga kita akan bisa membuat bentuk paling kecil dari arah orientasi kristalnya gitu. Kemudian setelah itu maka kita bisa lihat bahwa ternyata kristal itu terdiri dari susunan unit selnya. Ya, susunan dari banyak unit sel, kemudian bagian terkecilnya di mana ini adalah unit sel. Ya, unit sel atau sel satuan, di mana sel satuannya juga terdiri dari basis yang molekul bisa jadi ya, misalnya untuk silikon karbida, ferit misalnya, atau untuk bahan yang lainnya aluminium oxide dan seterusnya, itu adalah molekular bukan atomik ya, karena molekular tapi dia molekular juga jelas tersusun dari atom. Oke. Ya, jadi penyusun 3 dimensi dia terdiri dari banyak sel satuan, dan coba kita perhatikan yang bagian bawah, bagian ini penyusunnya, ini ada unit sel, dan ketika unit sel membentuk seperti ini, kalau kita misalnya lihat bentuk aslinya, bentuk besar akan seperti ini. Jadi kalau misal bentuk besarnya seperti itu, kemungkinan isi dari penyusunan sel satuan atau dalam artiannya bentuk kisinya itu bisa seperti ini. Bentuk kisi ya, bentuk kisi pada satu sel satuan misalnya. Itu cara lama untuk menentukan struktur kristal ya. Struktur kristal yang bisa kita temukan di alam sangat banyak, termasuk juga sekarang struktur kristal keramik atau bahan yang lainnya yang sisa disintesis itu sudah secara laboratorium sudah sangat banyak sekali. Nah, untuk bentuk sel satuan paling sederhananya adalah kubik, bentuk simetri kubik ya. Kenapa? Karena dia mensyaratkan vektor A ya, B dan C atau A1, A2, A3 itu sama. Jadi A sama dengan B sama dengan C gitu ya. Kemudian sudutnya misalnya alfa, beta, dan gamma-nya sama dengan 90 derajat gitu ya. Maka dia adalah simpel kubik. Bentuknya seperti ini. Mulainya dari titik tengah ya. Kemudian sini, dan dia membentuk kubik. Ya. Ada jenis lain, jika ada satu atom di titik tengahnya, walaupun atomnya sama ya. Ini Bravais. Ini non-Bravais. Kenapa?
karena seakan-akan dia ada kisi simple kubik lagi di dalam kisi simple kubik. Akhirnya dia menjadi body centered kubik ya. Jadi mana satu atom itu berada di titik tengah. Oke. Nah, ada jenis lagi, ada namanya face center kubik ya. Di mana atom itu menyela di permukaan simple kubik ini. Dia ada simple kubik, di antara di bagian permukaannya ada setengah atom yang masuk ke dalam unit sel satuan. Titik ini di titik permukaan, berarti ada 6 atom. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi di bagian permukaan, sedangkan body center kubik itu ada di tengah. Face center kubik di bagian permukaan. Selain di pinggir-pinggir yang sama seperti simple kubik. Ya, oke. Nah, berdasarkan tipenya, yang paling primitif atau yang Bravais itu yang simple kubik. Sedangkan body center kubik itu dia adalah bukan non Bravais atau bukan sel primitif gitu ya. Kenapa? Karena ada atom berada di tengah-tengah kubik, berada di setengah A, setengah B, setengah C gitu ya. Di titik tengahnya. Jadi kalau kita gambarkan, ini dasarnya kubik, simbol kubik, tetapi di titik tengahnya ya, setengah A, setengah B, setengah C gitu, naik setengah C, itu adalah ada atom satu. Jadi kalau secara harfiah nanti bisa dihitung berapa jumlah atom dalam satu unit sel satuan ya. Ya, kalau face center kubik dia berada di bagian permukaan. Nah, bagaimana bentuk itu dia yang menarik. Bagaimana vektor translasi pada atau bukan? Bagaimana bentuk unit sel satuan pada body center kubik atau face center kubik? Coba kita lihat dulu face center kubik. Ya. Kalau kita lihat di bagian ujung sini, atom ini bisa diulang di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Nah, tetapi bagian yang di bagian permukaan ini sebenarnya menyambung semua, kita anggap ke titik 1. Ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi bentuk unit sel satuannya bisa kita lihat bukan hanya kubik, tapi bentuk unit konvensional unit ya. Yang bagian ini adalah bentuk ini. Berarti nanti tiap titik atom ini bisa dianggap sebagai posisi-posisi dari unit sel satuan, bukan hanya yang simple kubik ini gitu. Nah, contoh misalnya ini adalah face center kubik, maka bentuk translasinya, jadi vektor translasinya itu A1 ke arah ini, A2 ke arah sini, dan A3 ke arah sini. Nanti misal atom ini ditranslasikan ke sini, maka A1 aksennya ke sini, A2 aksen ke sini, dan A3 aksen ke sini. Jadi atom ini setengahnya itu masuk ke unit sel satuan sebelah kanan gitu ya. Nanti yang sebelah sini setengahnya masuk ke kotak yang kubik ini, yang setengahnya lagi masuk ke unit sel satuan sebelahnya. Berarti A1 bisa kita lihat sebagai setengah dari A, karena kan banyak, karena kubik itu
panjang lebar dan tingginya sama, setengah dari A, tetapi posisinya adalah 110. Berarti arah bentar, A1 itu berarti 110. Oh, bukan 110, atau harusnya adalah 011. Kemudian A2, baru A2 itu adalah 101. Sedangkan A3 berarti itu adalah 110. Ya, ini yang benar. Ya, kan ini X, Y, Z gitu maksudnya. Nah, coba perhatikan dari A1, A2, dan A3. Sudah jelas dia tidak ortogonal. Kenapa? Karena ya sudut antara A1 dengan A2 tidak 90 derajat. Gitu ya. Oke. Ini adalah besar A untuk FCC struktur untuk AR, argon, Ag, Al, Au gitu ya, logam-logam yang cukup kita kenal. Ada iridium, kryptonium, lanthanum, neon, nikel, palladium, francium, platinum, plutonium, ya, dan seterusnya. Dia panjang A-nya itu berbeda-beda ya untuk setiap jenis atom. Itu biasanya berkaitan dengan energi ikat antara satu atom dengan atom yang lain. Itu ya. Itu biasanya sangat dipengaruhi oleh valensi, gitu ya. Ya, valensi dari masing-masing atom. Nah, bagaimana untuk body center? Yang body center ini bentuknya seperti ini. Dia mirip dengan simpel kubik, tapi ada satu atom di tengah di titik setengah. Nah, ini yang menarik dari apa istilahnya untuk BCC body center kubik gitu ya. A1, A2, A3-nya bukan di titik unit sel satuan ya, tetapi A1 itu ke arah bawah ya, berarti ke kiri bawah gitu ya, berarti ini A1 ya, yang ini nih, ini A1 misalnya, ini adalah A2, ini A3 gitu. Dia tidak ke titik atom di dirinya sendiri, tapi dia ke atom di tangganya. Tuh, yang titik ini berarti dia ke tangga yang belakangnya, ke tangga yang di bawahnya, tangga yang di sebelah kirinya. Ya, dan ketika disusun dia akan susunannya adalah berulang dan periodik. Dan ini adalah bentuk translasi paling sederhana untuk, jadi A1 itu adalah X setengah A, X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Ya, benar ini. Kalau A2 berarti dia adalah X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya positif. Kalau A3 berarti X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Ya, benar, yang ini benar. Walaupun tidak saling ortogonal ya. Kenapa? Karena sudut antara satu vektor A1, A2, dan A3-nya tidak saling ortogonal, tidak sama. Sudutnya tidak 90 derajat satu sama lain ya. Ini adalah nilai A untuk BCC, barium, krypton, cesium, Fe, kalium, lithium, molybdenum, natrium, neodymium, rubium, thallium, tellurium,
vanadium atau wolfram, apa? V itu apa ya? W-nya itu kalau nggak salah wolfram. Oke. Coba kita lihat lagi, ini simple kubik. Ini body center kubik. Ini adalah face center kubik. Nah, bagaimana bentuk untuk heksagonal atau kisi heksagonal? Nah, bagaimana bentuk heksagonal? Bentuk heksagonal secara sederhananya adalah sebenarnya ya, A1 A2 itu bentuknya gini. Sudut antara A1 dan besar dari A1 dan A2 nilainya sama dan sudutnya 60 derajat. Ya. Bukan segitiga yang ini sebenarnya. Dia adalah penyusunan seperti ini. Jadi dia adalah jajar genjang dengan besar panjang luas yang sama, itu sudutnya 60 derajat, yang sebelah sini 120. Nanti kalau kita susun misalnya dia berulang 1 2 3 atau 1 2 ya, ini bisa gini 4, itu seakan-akan terlihat sebenarnya sebagai bentuk dari heksagonal ya. Ini kan segi 6 ya. Susun dari 3 misalnya seperti ini, walaupun sebenarnya bisa bentuk lain ya gitu. Jadi intinya adalah jajar genjang berulang, tapi kalau kita lihat dalam perspektif lain itu bentuknya seperti heksagonal. Bentuk seperti ini muncul ya. Nah, simple heksagonal itu Bravais, kisi Bravais itu yang menarik, yang seperti setelah dibahas tadi. Ini adalah kisi Bravais. Kemudian coba kita lihat titik-titiknya. Titik ini ya, titik di tengah yang bawah itu adalah titik 0 0 0, yang ini berarti A nya 0, B nya 0. Sedangkan kalau yang atasnya itu adalah 0 0 1, berarti 0 0 1 itu berarti ini titik 0 0 1. Sedangkan titik yang sini itu adalah A nya 1, B nya 0, C nya 0, berarti 1 0 0 1 0 0. Kemudian titik ini 1 1 0. Kemudian bukan 1 1 0, 0 1 0. Oke. Yang atasnya berarti kalau ini adalah 1 0 1. Ini berarti 0 1 1 gitu ya. 1 1 0 1 0 1 0 1 1. Nah, 1 1 0 itu yang mana? Oh, ini berarti ini 1 1 0. Sedangkan 1 1 1 ini 1 1 1. A nya 1, B nya 1, berarti titik ini. C nya 1, berarti 1. Kalau 1 1 0 berarti ini. 1 1 1 ini. Berarti kenapa? A nya sekali, B nya sekali, C nya sekali, maksudnya gitu. Naik ke sini, pindah ke sebelah sini, naik ke atas. Itu cara penggambaran sederhana untuk bentuk unit sel satuan primitif dari heksagonal. Dia adalah Bravais. Ada yang non Bravais, ada namanya hexagonal close package, HCP. Apa yang membedakan hexagonal close package dengan heksagonal saja, simple heksagonal? Nah, intinya ada 2 kisi dalam satu unit sel satuan. Kenapa? Karena coba lihat yang bentuk inilah. Yang tidak diarsir itu yang polos lah, yang ini itu adalah heksagonal, simple heksagonal.
Nah, simple heksagonal ini bayangkan ada kisi lain yang bentuknya sama. Ini adalah simple heksagonal juga. Ya, tetapi dia bergeser. Ya, berpindah. Berpindah dan menempati di antara simple heksagonal yang lain. Makanya berarti ada dua kisi yang berbeda yang berpindah, kemudian ada basis yang berpindah juga. Nah, kita sebut dia non-Bravais. Ya, jadi dia non-Bravais. Kenapa? Karena ada dua kisi. Oke. Nah, penentuan unit sel satuan itu bukan hanya dipengaruhi oleh besar A, B, C atau cara penyusunan, tetapi dipengaruhi oleh sudut atau orientasi. Ya. Coba perhatikan simple kubik. Simple kubik itu dia terdiri dari 8 atom. Tetapi masing-masing 8 atom ini hanya 1/8-nya yang masuk. Jadi ada 8 titik, tapi hanya 1/8-nya yang masuk sebagai jadi kalikan, maka ada 1 atom dalam kisi, dalam satu unit sel satuan. Ada 8, tetapi masing-masing 8 atom itu berkontribusi 1/8-nya. Jadi secara total dia akan menghasilkan atau berjumlah 1 di dalam satu unit sel satuan. Itu ya. Ini vektornya, jadi vektor translasinya. Nah, bagaimana cara untuk mengukur volumenya? Secara umum, cara paling mudahnya adalah vektor A1 kali A2, vektor A1 didotkan terhadap vektor A2 kali dikroskan terhadap A3. Tapi boleh juga A1 dikroskan dengan A2, kemudian didotkan dengan A3. Masih sama hasilnya. Ya, karena ini dot product untuk volumenya. Yang pertama ini adalah luas alas, vektor alas, ini adalah vektor tinggi. Didotkan terhadap vektor tinggi. Oke. Jadi bentuk kisi itu ada bentuk primitifnya, dan pemilihan bentuk primitif itu tidak unik. Ya. Kalau yang primitif itu biasanya bentuknya adalah Bravais. Kalau non primitif itu berarti non Bravais. Ada kisi lain yang berada dalam kisi Bravais. Oke, sekian perkuliahan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.